Prosedur pendirian bidang usaha. Pendirian suatu badan usaha terdapat dua jenis, yaitu badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, dan BUMN. Juga ada pula jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti UD, PD, firma, dan CV. Dalam membangun sebuah badan usaha, kita harus memperhatikan beberapa prosedur peraturan perizinan sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan pengurusan izin pendirian bagi perusahaan skala besar. Hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama seperti tanda daftar perusahaan atau biasa disingkat TDP, terus nomor pokok wajib pajak yang biasa kita ketahui yaitu NPWP, dan yang ketiga itu bukti diri. Yang selain itu terdapat beberapa izin perusahaan lain yang harus dipenuhi seperti surat izin usaha perdagangan atau biasa disebut SIUP, diperoleh melalui Departemen Perdagangan. Selanjutnya, surat izin usaha industri atau SIUI diperoleh melalui Departemen Perindustrian. Yang ketiga, izin domisili. Yang keempat, izin gangguan. Yang kelima, izin pendirian bangunan atau biasa disebut IMB. Yang keenam, izin dari Departemen Teknisi. 3 tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani badan usaha dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya, seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian, maupun lainnya. Lalu yang keempat, tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait. Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun di luar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional dan badan usaha. Misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa sirup. Maka sebagai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BPOM, izin gangguan atau HO dari Dinas Perizinan, izin dari Rakme, dan lain-lain. Kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama Anda bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku di Indonesia. Di dalamnya juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan perusahaan. Kontrak bisnis. Untuk kontrak didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalam dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian, kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian, kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Dalam penulisan naskah kontrak tersebut diperlakukan kejelian dalam penangkapan berbagai keinginan pihak-pihak memahami aspek hukum dan bahasa kontrak. Penulisan kontrak perlu mempergunakan bahasa yang baik dan benar, dengan berpegangan pada aturan tata bahasa yang berlaku. Dalam penggunaan bahasa, baik Indonesia maupun bahasa asing, harus tepat, singkat, jelas, dan sistematis. Fakta integritas. Fakta integritas atau surat fakta integritas merupakan tambahan persyaratan administrasi yang sudah diberlakukan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu. Jadi, jika Anda tidak mengajukan permohonan sertifikasi alat, maka Anda wajib melampirkan dokumentasi fakta integritas tersebut.
karena ini adalah regulasi baru sebagai upaya untuk mencegah tindakan pidana korupsi dalam pelaksanaan pelayanan publik, perizinan di bank postel, dan pengadaan barang dan jasa. Contoh fakta integritas yaitu fakta integritas dan nomor surat.